Cerita hikmah. Berzina adalah salah satu tindakan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini adalah gangguan setan sehingga orang jatuh ke dalam api neraka. Bukan hanya berzina, bahkan menghampirinya saja dilarang untuk dilakukan. Perzinahan akan membahayakan individu, keluarga, dan masyarakat. Allah akan menghukum orang yang berzina dengan terus-menerus semasa masih tinggal di dunia, terutama ketika ia adalah akhir dunia. Itulah sebabnya Islam melarang keras penganutnya melakukan perbuatan itu. Sebenarnya ada hikmah di sebalik larangan perbuatan keji ini. Sudah tentu ini memberi kesan kepada individu dan masyarakat, yaitu seperti yang pertama, menjaga kehormatan wanita. Kebijaksanaan pertama larangan berzina adalah melindungi kehormatan seorang wanita agar dia tidak menjadi barang yang boleh diperdagangkan. Ini karena Islam adalah agama yang benar-benar memuliakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Larangan berzina adalah bentuk penghormatan terhadap wanita. Sejak kedatangan Islam, sosok wanita telah menjadi makhluk yang sangat mulia dan senantiasa dijaga. Memandangkan di era kejahilan, banyak wanita diperlakukan tidak berperi kemanusiaan. Malah mereka juga dianggap sebagai objek dan pemenuhan lelaki. Bahkan pada zaman dahulu, mempunyai anak perempuan adalah aib bagi keluarga. Itulah salah satu hikmah di sebalik haramnya perzinahan dalam Islam. Kedua, mencegah percampuran petikan. Kebijakan kedua melarang perzinahan adalah mencegah percampuran petikan. Sekiranya perzinahan dibenarkan, ini maksudnya meletakkan anak yang bukan anak benih ke dalam keluarga yang akan mewarisi aset keluarga. Sudah tentu mereka akan memperlakukannya sebagai mahram walaupun anak itu bukan mahramnya. Selain itu, perzinahan juga melahirkan anak karena percampuran ayat. Anak-anak yang berasal dari hubungan perzinahan tidak dapat mewarisi. Yang ketiga, mencegah jumlah anak yang ditinggalkan. Dengan berzina, seorang anak akan dilahirkan sebagai akibat dari perzinahan tersebut. Ini adalah salah satu sebab mengapa perzinahan dilarang untuk mengelakkan banyak anak yang diabaikan oleh ibu bapak mereka karena mereka malu mempunyai anak karena berzina. Selain itu, larangan berzina juga berguna untuk melindungi bayi yang dibunuh oleh ibu mereka sendiri ketika masih dalam kandungan pengguguran. Yang keempat, menjaga keutuhan dan keamanan dalam rumah tangga. Kebijaksanaan larangan berzina seterusnya adalah menjaga integriti dan ketertiban rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, jika salah seorang dari mereka berzina, ia pasti akan merosakkan integriti rumah tangga. Di samping itu, dalam Islam, apabila salah seorang suami istri berzina, itu bermaksud bahwa orang tersebut tidak dapat menjaga kehormatannya dan wajib diceraikan. Yang kelima, sesuai dengan fitnah manusia. Larangan berzina juga sesuai dengan sifat manusia yang cemburu akan kehormatannya. Mereka tidak akan rela jika orang yang mereka sayangi menjadi barang yang diperdagangkan dan digunakan sebagai kepuasan nafsu orang lain. Mereka tidak akan rela meminta ibu yang mereka sayangi, istri atau anak perempuan dan saudara perempuan mereka berzina
orang lain. Yang keenam, mencegah penyebaran jenayah. Berzina sebenarnya boleh menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah jenayah. Banyak telah berlaku akibat perzinaan yang telah dilakukan seperti pembunuhan. Ini boleh berlaku karena rasa cemburu dan kemarahan yang dimiliki oleh pasangan sah setelah mengetahui bahwa orang yang disayangi telah ditangkap berzina dengan orang lain. Atas sebab ini, zina dilarang agar tidak menyebarkan jenayah dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah penyebaran penyakit berjangkit. Selain mencegah penyebaran jenayah, larangan berzina juga bertujuan untuk mencegah orang dari berbagai penyakit berjangkit seperti HIV atau AIDS. Penyakit ini adalah hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada perzinaan yang terlihat pada suatu umat, maka itu dilakukan secara terbuka, melainkan akan menyebar di antara mereka tahun atau wabah dan penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Abu Nuaim. Ini adalah kajian semula 7 hikmah di balik larangan berzina dalam Islam. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu mengetahui perintah Allah dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW agar hidup menjadi damai dan bahagia di dunia dan di akhirat.